Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang kecerdasan guru dalam multi-intelligence menurut Howard Gardner. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Herliana Sumawati dengan NIM terakhir 52, Dita Wulandari dengan NIM terakhir 71, dan Yoga Trimadoni dengan NIM 76. Materi yang pertama yaitu peran multi-intelligence bagi perkembangan anak. Keberhasilan belajar anak dapat diukur melalui kepatuhan serta kemampuan kognitif dan sosialnya. Namun, anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik, intrapersonal, dan naturalis seringkali dianggap bermasalah. Beberapa pendidik bahkan menyebut mereka sebagai anak-anak hiperaktif, kurang pergaulan, dan kotor. Namun, setelah Howard Gardner memperkenalkan teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, perhatian mulai tertuju pada anak-anak yang memiliki kecerdasan non-linguistik dan matematis. Stigma negatif yang biasanya melekat pada mereka kini diinterpretasikan ulang sebagai gaya atau jenis kecerdasan belajar. Pendekatan multiple intelligence menganggap bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang unik, sehingga memberikan mereka ruang untuk berekspresi dengan bebas. Dalam kerangka ini, perilaku dan kecerdasan anak akan diamati dan dipahami lebih mendalam. Howard Gardner Armstrong 2003 mengatakan perkembangan kecerdasan anak dipengaruhi oleh dua jenis pengalaman, yaitu crystallizing experience, pengembangan yang memantapkan, dan paralyzing experience, pengalaman yang melumpuhkan. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung prinsip multiple intelligence akan mendapatkan perlakuan yang adil dan dukungan yang bisa berkontribusi pada crystallizing experience. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hubungan antara MI dan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. 1. Perkembangan fisik dan keterampilan motorik. Perkembangan fisik adalah salah satu aspek fundamental di awal kehidupan masa kanak-kanak. Dalam proses ini, pertumbuhan fisik anak dan kapasitas baru yang mereka peroleh saling berinteraksi dengan keterampilan yang berkembang dari pengalaman serta latihan yang diberikan oleh orang dewasa. 2. MI dan perkembangan kemampuan bahasa. Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan perkembangan bahasa dan komunikasi. Anak yang cerdas secara linguistik akan berkembang dengan baik kemampuan bahasa dan komunikasinya. Oleh karena itu, stimulus kecerdasan verbal linguistik akan menunjang perkembangan bahasa secara optimal. 3. MI dan pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif sangat berkaitan dengan kecerdasan logis matematis dan naturalis. Stimulasi terhadap kecerdasan logis matematis dapat mendorong perkembangan kognitif, terutama dalam hal kemampuan berpikir logis, manajemen informasi, pemecahan masalah, dan konsentrasi. Konsep multiple intelligence berperan dalam merangsang kemampuan kognitif secara lebih adil. MI dan pengembangan sosial emosional. Kecerdasan intrapersonal dan interpersonal memiliki hubungan yang erat dan pengembangan sosial emosional anak. Anak-anak yang memiliki kecerdasan dalam kedua aspek ini cenderung mengalami perkembangan sosial emosi yang baik. Oleh karena itu, stimulasi terhadap kecerdasan intrapersonal dan interpersonal sangat penting untuk mendukung perkembangan aspek sosial emosi mereka secara optimal. 5. MI dan pengembangan moral. Kecerdasan eksistensial intrapersonal dan interpersonal memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan moral anak. Anak yang memiliki kecerdasan dalam ketiga aspek ini cenderung mengalami perkembangan moral yang lebih baik. Oleh karena itu, stimulasi terhadap ketiga kecerdasan ini sangat penting untuk mendukung pengembangan moral secara optimal. 6. MI dan pengembangan seni. Pengembangan seni pada anak mencakup berbagai aspek, seperti musik, tari, seni rupa, dan seni kriya yang semuanya berkaitan erat dengan stimulasi kecerdasan visual, spasial, musikal, kinestetik, dan naturalistik. Ini menunjukkan bahwa kegiatan seni dapat berfungsi sebagai sarana untuk merangsang berbagai bentuk kecerdasan ganda pada anak. 7. MI dan pengembangan kreativitas. Konsep multiple intelligence merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh pendidik dalam pengembangan pemahaman anak.
Pendidik perlu melatih anak untuk menghubungkan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dengan aspek-aspek baru yang mencerminkan kecerdasan mereka. Peran MI terhadap keberhasilan belajar anak. Kegiatan pengembangan yang didasarkan pada multiple intelligence memberikan peluang yang lebih besar untuk meraih keberhasilan, karena anak-anak akan memiliki kesempatan untuk belajar melalui berbagai cara yang bervariasi. Mereka akan berusaha mencapai hasil belajar yang optimal dengan metode yang sesuai dengan diri mereka dan karakteristik objek yang dipelajari. Dengan pendekatan ini, anak-anak dihindarkan dari kemungkinan kegagalan dalam mengerjakan tugas perkembangan seperti perasaan rendah diri, ketidakbahagiaan, serta penolakan sosial yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan baru. Kesimpulan, pendidikan merupakan indikator penting dalam proses perkembangan anak usia dini dan dapat menciptakan masa depan yang baik. Pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah oleh guru kepada murid saja, tetapi juga di rumah oleh orang tua kepada anaknya. Teori kecerdasan menurut Howard Gardner mengatakan tidak ada manusia yang tidak cerdas dan tidak ada anak yang bodoh dan pintar. Tetapi terkadang di sekolah, bahkan di rumah, guru dan orang tua mengatakan kepada murid atau anaknya bahwa mereka bodoh. Dan hal inilah yang membuat seorang anak atau murid down dan tidak mau belajar lagi. Teori kecerdasan Gardner mengatakan kecerdasan manusia tidak hanya kecerdasan IQ saja, tetapi ada 9 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis logis, kecerdasan ruang visual atau spasial, kecerdasan kinestetik badani, kecerdasan musikal, kecerdasan antar pribadi, dan kecerdasan intrapribadi, kecerdasan naturalisis, dan kecerdasan eksistensial. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kecerdasan masing-masing. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Jika ada yang ingin ditanyakan, menambah maupun menyanggah, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.